Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejeruk Kabupaten Blora, dengan fasilitator Bapak Juwari SPDMA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk memahami keterkaitan antar materi, sebelumnya perlu saya sampaikan poin-poin koneksi. Koneksi antar materi pada modul ini dibagi menjadi dua bagian utama. 1. Pemikiran reflektif dengan model refleksi 4P. 2. Keterkaitan antar modul. Bagian pertama yaitu pemikiran reflektif dengan model refleksi 4P. Refleksi 4P yang pertama yaitu peristiwa. Pengalaman belajar masa lalu. Sebelum mengenal istilah budaya positif, sekolah kami sudah memiliki beberapa budaya positif seperti membaca Asmaul Husna sebelum memulai pelajaran, serta penerapan budaya 5S. Sebagai guru, saya juga berusaha menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran sehari-hari, salah satunya dalam wujud kontrak belajar sebagai penerapan kedisiplinan di kelas. Dalam pelaksanaannya, saya sering menerapkan penghargaan dan hukuman untuk murid-murid. Saat itu, saya belum memahami bahwa ternyata penghargaan justru mematikan motivasi internal murid, dan hukuman membuat murid tidak percaya diri. Saya juga lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai pemantau dan teman, sehingga saya belum menerapkan segitiga restitusi dengan maksimal. Selanjutnya, pengalaman belajar baru. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami banyak hal terkait budaya positif. Di antaranya, budaya positif dapat dibentuk melalui pembiasaan sehari-hari. Salah satu contoh budaya positif adalah memanifestasikan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Saya juga belajar bahwa penghargaan sifatnya sementara dan tidak efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Alfikon, salah satu cara untuk menegakkan penerapan budaya positif yaitu melalui disiplin positif. Modul ini membuat saya memahami bahwa dalam proses menuntun murid menuju disiplin positif, kita dapat menggunakan segitiga restitusi, di mana posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena menurut Diane Gosen, posisi kontrol manajer menuntun murid memperbaiki kesalahan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga perubahan sikap murid didasari motivasi internal. Refleksi 4P yang kedua yaitu perasaan. Emosi dan perasaan. Pada bagian yang pertama, modul ini merupakan salah satu titik balik saya sebagai seorang guru. Setelah mempelajari modul 1.4,
Saya meyakini pentingnya membuat keyakinan kelas yang diambil dari nilai-nilai keyakinan bersama. Saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru yang menjadi evaluasi terhadap pola pikir dan tindak lanjut saya di kelas, utamanya dalam menangani pelanggaran kedisiplinan. Dahulu saya banyak mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, serta menerapkan penghargaan dan hukuman. Ketika menerapkan hukuman, seringkali saya merasa terbebani dan merasa bersalah kepada murid. Tapi kala itu saya berpikir itu yang terbaik untuk penegakan disiplin bagi mereka. Emosi dan perasaan bagian 2. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, sekarang saya memahami dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga ketika murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas, saya menerapkan segitiga restitusi. Perubahan yang saya rasakan yaitu saya tidak perlu lagi merasakan perasaan bersalah dan terbebani karena harus memberi hukuman kepada murid. Saya merasa lebih bahagia dan puas karena berhasil menuntun murid bertanggung jawab berdasarkan motivasi internal dari nilai yang diyakininya. Refleksi 4P yang ketiga, yaitu pembelajaran. A. Menuju restitusi yang utuh. Bagian yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, langkah restitusi ada 3. A. Menstabilkan identitas. B. Memvalidasi tindakan yang salah. C. Menanyakan keyakinan. Sebelum mengenal istilah restitusi seperti yang dijelaskan pada modul ini, ternyata saya sudah pernah menerapkannya dalam penegakan disiplin positif di sekolah saya. Meskipun langkah restitusi yang saya lakukan masih belum utuh, seperti dalam uraian penanganan kasus berikut ini. Menuju restitusi yang utuh bagian 2. Dahulu, dalam menangani kasus pelanggaran anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, saya baru melakukan 2 langkah restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Pada saat anak-anak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, saya berusaha membuat mereka tetap tenang, sehingga mereka siap menyelesaikan masalahnya. Seperti menyampaikan kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Saya selalu menyampaikan bahwa setiap tindakan pasti ada alasannya. Hal itu juga yang sering saya sampaikan kepada anak-anak ketika mereka melanggar peraturan, seperti terlambat mengumpulkan tugas. Saya selalu mengatakan, saya percaya ada alasan di balik tindakan mereka. Menuju restitusi yang utuh bagian 3. Sayangnya, dahulu restitusi yang saya lakukan hanya terhenti pada langkah kedua. Seharusnya saya melakukan langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tetapi pada saat itu, saya justru langsung menunjukkan konsekuensi yang harus anak-anak terima ketika mereka terlambat mengumpulkan tugas. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menjadi tahu bahwa restitusi yang dahulu saya lakukan belum utuh dan perlu disempurnakan dengan melakukan perbaikan, yaitu melaksanakan langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga dibanding memberikan konsekuensi atau hukuman, akan lebih efektif ketika anak-anak diberikan hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam menyelesaikan masalahnya. B. Hal baik pada implementasi yang harus dipertahankan. 1. Guru yang berpihak pada murid sehingga terwujudnya keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan bersama.
Dua, inovasi guru dalam pembentukan budaya positif seperti menyambut anak di depan kelas dengan 5S. Tiga, penerapan posisi kontrol sebagai manajer pada saat melakukan restitusi terhadap kasus pelanggaran keyakinan kelas. 4. Refleksi yang dilakukan guru ketika selesai melakukan restitusi. 5. Kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah apabila kasus pelanggaran melibatkan murid kelas lain. C. Implementasi yang harus diperbaiki. 1. Perlunya dibuat keyakinan sekolah agar setiap warga sekolah memiliki nilai-nilai keyakinan yang sama. 2. Perlunya menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk membangun dialog dan komunikasi yang lebih baik dalam kolaborasi dengan rekan guru, sehingga ketika dibutuhkan kolaborasi dalam restitusi dapat dilakukan secara maksimal. D. Pertanyaan terbesar saya sebagai guru. Saat mempelajari modul ini, terbesit pertanyaan terbesar dalam diri saya sebagai guru terkait budaya positif. Bagaimana agar anak-anak konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas? Bagaimana agar keyakinan kelas itu terus mengakar semakin kuat di hati dan pikiran mereka? E. Wawasan baru hasil refleksi dan implementasi. Pertanyaan tersebut menuntun saya mencari referensi, berefleksi, dan berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan guru. Hasil diskusi dan refleksi membawa wawasan baru bagi saya, yaitu 1. Untuk membangun dan menegakkan budaya positif di sekolah, diperlukan kolaborasi yang kompak antara murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder. 2. Budaya positif merupakan pembiasaan yang membutuhkan kebulatan tekad, komitmen, dan konsistensi proses dalam pembentukannya. Ibarat menanam benih, selama kita merawat proses bertumbuhnya dengan baik, suatu saat budaya positif akan berbuah anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Refleksi 4P yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Tantangan dan solusi dalam penerapan. Dalam penerapan budaya positif, disiplin positif, dan segitiga restitusi, saya menganalisis beberapa tantangan dan mencoba mencari solusi sebagai berikut. 1. Setelah saya melakukan restitusi kepada murid yang melanggar keyakinan kelas, murid sudah menunjukkan perubahan sikap, tetapi terkadang kurang konsisten. Solusi dari tantangan ini adalah komitmen guru untuk memastikan murid sepenuhnya meyakini keyakinan kelas, yaitu melalui restitusi berulang. 2. Perbedaan pandangan guru terhadap penegakan kedisiplinan. Beberapa guru masih beranggapan bahwa restitusi terlalu menghabiskan waktu, sehingga hukuman merupakan cara yang paling tepat untuk menegakkan disiplin positif. Solusi dari tantangan ini adalah melibatkan kepala sekolah untuk berkolaborasi membuka diskusi dalam komunitas praktisi, sehingga terbentuk persepsi yang sama. 3. Peran orang tua yang belum maksimal. Budaya positif merupakan pembiasaan terhadap nilai-nilai kebajikan. Orang tua tentu saja berandil besar dalam pembiasaan nilai kebajikan di rumah. Sayangnya, beberapa orang tua justru masih acuh terhadap hal ini. Solusi dari masalah ini adalah melakukan komunikasi efektif dengan orang tua, baik melalui WhatsApp maupun komunikasi secara langsung. Rencana penerapan ke depan. 1. Mengaktifkan komunitas praktisi sekolah untuk diskusi terkait keyakinan sekolah maupun pelaksanaan restitusi. 2. Berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan lahan hijau
sekolah untuk melatih kemandirian anak-anak. 3. Berkolaborasi dengan guru-guru dalam mengelola program pojok baca. 4. Meningkatkan konsistensi dan komitmen diri dalam penerapan budaya positif melalui belajar mandiri, kolaborasi, dan refleksi. Selanjutnya bagian 2, yaitu keterkaitan antar modul. Koneksi antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif, disiplin positif, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah melalui pembiasaan. Budaya positif diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam proses pembentukan budaya positif, diperlukan disiplin positif di mana guru memegang posisi penting sebagai pengambil posisi kontrol terhadap perilaku murid. Dari 5 posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu proses menuntun murid bertanggung jawab memperbaiki kesalahan berdasarkan nilai yang diyakininya. Koneksi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif merupakan pengejawantahan dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif juga menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat menjadi well-being student. Koneksi dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak yang mandiri, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan berpihak pada murid mampu mendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembiasaan budaya positif. Guru penggerak juga mampu menjadi motor bagi komunitas praktisi di sekolah, menjadi coach bagi rekan guru sekaligus berkolaborasi bersama dalam praktik baik pelaksanaan budaya positif, seperti melakukan segitiga restitusi, program literasi, pelaksanaan ekstrakurikuler, dan menuntun murid membuat keyakinan kelas. Singkatnya, guru yang memiliki nilai dan memahami peran guru penggerak adalah motor utama dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila melalui penyelenggaraan Merdeka Belajar. Visi tersebut dituangkan dalam prakarsa perubahan melalui pendekatan inkuiri apresiatif yang dilakukan dengan tahapan bagja. Dalam upaya mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, diperlukan budaya positif agar setiap tahapan bagja dapat dilakukan secara maksimal. Koneksi antar modul. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pendidik yang memiliki nilai dan menjalankan peran guru penggerak. Dalam perannya, guru penggerak merumuskan suatu visi yang memuat profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya yang mendukung terwujudnya visi menjadi nyata. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi
modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.